Bergembira kita dengan datangnya Ramadan, bersyukur kita dengan mempraktekkan ibadah nanti bulan Ramadan, bahkan dari sekarang. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum datang Ramadan, persenjatai diri dengan ilmu fikih Ramadan agar kita kemudian amal kita benar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus teman-teman yang ada di Zoom PT Trakindo. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita ingin bawakan satu tema berkaitan dengan menyambut bulan Ramadan dengan syukur dan ikhlas. Al-musyahidun al-kiram, mungkin di bulan lalu kita sudah posting berkaitan dengan bagaimana cara bersyukur. Tapi pada kesempatan siang hari ini, ulun ingin sebutkan sedikit di antaranya berkaitan dengan 3 kisi syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua nikmat tentunya yang sampai kepada diri kita masing-masing. Nikmat itu di antara para ulama menyebutkan definisinya adalah kullul khairil ladzi yasiru ilal mar'i fi dinihi wa dunyah. Nikmat itu adalah semua kebaikan yang sampai kepada diri seseorang
baik berkaitan dalam urusan agamanya atau juga dalam urusan duniawinya. Itulah nikmat. Dan yang kita akan bahas pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan nikmat, insya Allah kita akan kembali mendapati bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang menghampiri kita berkaitan dengan urusan agama. Tapi di saat yang sama, pemirsa, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sepekan lagi plus 1 bulan, dengannya kemudian kita mendapati bulan Ramadan, maka itu nikmat yang lain. Nikmat yang kita dapatkan pada diri kita masing-masing. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki umur yang panjang, setidaknya masih bisa kemudian bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Di mana pada tahun yang lalu mungkin itu adalah pengalaman pertama kali untuk semuanya. Bahwasanya Ramadan yang kita hadapi tahun lalu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di antaranya seperti tarawih misalnya, semua kita menjalankannya di rumah masing-masing, walaupun akan teruji kepada siapapun di antara Anda, hai para kepala keluarga, dia bisa jadi imam. Akhirnya para istri tahu, wah, Masya Allah, seperti inilah suami saya. Tapi tentunya rasanya berbeda. Karena puluhan tahun kita menjalankannya bersama kaum muslimin. Bersama keluarga juga. Ya, keluarga yang kita bawa ke masjid juga. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Berdasarkan tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, bahwasanya tahun ini kita masih mendapati bulan Ramadan. Dan itu sebuah nikmat. Karena itu adalah sebuah kebaikan yang sampai kepada diri kita berkaitan dengan umur. Karena umur kita pendek-pendek, atau secara umum umur umat Nabi Muhammad SAW ya 60 sampai 70 kata beliau sallallahu alaihi wasallam. A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa yaqillu man yajuzu dzalik atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umur-umur umatku itu antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Dan sedikit di antara mereka yang melampaui angka itu. Tapi subhanallah, setiap umat Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Mungkin umat-umat terdahulu di antara keutamaan yang mereka miliki umurnya panjang-panjang. Berkaitan dengan itu, berkaitan dengan umur kita enggak panjang, cuma Allah gantikan yang lebih dahsyat daripadanya. Apa itu? Sesuatu yang ada nanti di bulan Ramadan. Lebih spesifik adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana beribadah di malam itu, kata Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 83 tahun sekian bulan sekian hari. Kita mungkin tidak mencapai angka itu. Mungkin. Karena kita tidak tahu umur. Kita mungkin tidak mencapai angka itu. Karena kalau standar, ya di angka 60-an kita meninggal. Kita mungkin tidak mencapai angka 80. Tapi subhanallah, keutamaan untuk umat ini.
Allah berikan pada malam itu, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wabil khusus kemudian di malam ganjilnya ada malam Lailatul Qadar, yang dimana ketika seorang menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah, menghidupkan malam itu berarti sejak masuk maghrib. Jangan berkecil hati untuk siapapun di antara kita yang nggak bisa etikaf. Dalam artian etikaf yang sampai bermalam, jangan berkecil hati. Karena yang namanya etikaf itu adalah seorang muslim melazimkan dirinya untuk berdiam diri sesaat di masjid. Itu etikaf. Dan Anda bukan cuma sesaat, mungkin besok paginya Anda bekerja, Anda hanya bisa masuknya maghrib, pulangnya habis tarawih. Iktikaf. Dan Anda tetap terhitung menghidupkan malam dengan beribadah. Lawang Anda sholat isya, baca Quran, sholat maghrib, baca Quran, sholat isya, tarawih, baca Quran, pulang. Karena ini biasanya yang dikeluhkan oleh teman-teman yang bekerja. Tetap Anda bisa i'tikaf. Karena ketika Anda sudah niatkan untuk berdiam diri sesaat di masjid untuk melakukan sebuah ibadah, itu sudah i'tikaf. Karena tidak ada kemudian standar paling pendek berapa waktunya. Walaupun tentu yang dipraktekkan Nabi Muhammad adalah 10 hari terakhir full. Paling minim sehari semalam. Tapi sekarang seorang kemudian memiliki alasan-alasan tertentu dan dia tidak bisa melakukannya, maka minimal sekali masuk maghrib, pulang habis tarawih. Dan ketika kemudian malam itu adalah malam Lailatul Qadar, Anda akan dapatkan keutamaan ini. Apa itu? Ibadah yang lebih baik daripada 83 tahun sekian bulan sekian hari. Keutamaan umat ini yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Memang umur kita pendek-pendek, ya 60-an lah. Tapi beribadah di malam itu lebih daripada 80 tahun. 60 tahunan pun kalau kita urut, waduh. Itu mungkin berapa persennya tidur, berapa persennya apa istilahnya mungkin kegiatan yang lain, makan, minum, bercengkrama dengan keluarga. Ibadahnya dikit. Kalau itu total mungkin dari 60 ya paling 20-30% saja ibadahnya. Sisanya hal-hal yang lain. Berarti kan sama sedikit sekali. Tapi Allah berikan keutamaan malam itu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur hingga kemudian kita mendapati kembali bulan Ramadan ini. Hingga kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian kita mendapatkan malam itu dengan begitu banyak keutamaan. Al-musyahidun al-kiram, nikmat adalah kebaikan yang sampai pada diri kita berkaitan dengan urusan agama ataupun urusan dunia, di antaranya umur. Dalam urusan agama, ya Ramadan itu sendiri. Di mana ketika semua orang atau rata-rata orang kemudian menjalankan ketaatan, kita pasti terbawa juga untuk melakukannya. Makanya di antara makna dari sabda Nabi Muhammad SAW, jika datang bulan Ramadan, suffidatis syayatin, futihat abwabul jannah, ghuliqat abwabun nar. Jika datang bulan Ramadan, syaitan terbelenggu atau dibelenggu, pimpinan-pimpinannya, pionnya ya tetap kerja. Dibukakan pintu-pintu surga secara zahir, betul-betul pintu surga dibuka. Ditutup pintu-pintu neraka secara zahir, betul-betul ditutup pintu neraka. Makna yang lain di antara penafsiran para ulama berkaitan dengan dibukakan pintu-pintu surga, mudahnya kita beramal saleh. Dan itu nikmat yang luar biasa.
Mudahnya seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nikmat yang luar biasa. Kita sudah bahas. Mudah-mudahan sebagian ikhwah juga sudah nonton di awal-awal tafsir surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu wahai Muhammad? Kelapangan hati dan jiwa menerima perintah. Kelapangan hati dan jiwa kemudian meninggalkan larangan. Allah berikan kita kelapangan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sama yang Allah berikan pada Nabi Muhammad. Mudah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-musyahidun al-kiram, maka bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan cuma dalam menyambut. Ini berlaku untuk Ramadan ataupun non-Ramadan. Karena begitu banyaknya nikmat yang kita dapatkan, maka bersyukurlah dengan hati Anda. Ini kisi yang pertama. Yakin dalam hati bahwasanya semua kenikmatan ini Allah yang berikan. Wa ma min ni'matin fa min Allah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat, dan tidak ada satupun nikmat kecuali semuanya pasti dari Allah. Enggak ada. Semua kebaikan yang menghampiri kita dalam urusan agama dan duniawi, Allah semua yang kasih. Yakini itu. Itulah iman. Itulah praktek iman berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan nikmat. Bersyukur dalam hati. Dan juga lisan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan doa-doa syukur yang lain kita sebutkan dengan lisan. Dan di saat yang sama itu juga bagian dari praktek. Karena sebagian para ulama menerangkan bahwasanya kisi yang ketiga bersyukur itu adalah menceritakan kenikmatan. Kan dengan lisan. Tapi tentunya at-tahadduts bin ni'mah diambil dari firman Allah, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka bicarakanlah. Kata para ulama, membicarakan nikmat itu harus melihat situasi dan kondisi. Anda sedang ada di mana? Anda sedang bersama siapa? Apakah Anda sedang ada di komunitas pengajian Anda, teman-teman Anda, yang Anda tahu bahwasanya ketika Anda menyampaikan satu kenikmatan, Anda tahu tidak mengganggu iman mereka. Tidak ada yang iri, apalagi dengki, hasad, no. Anda harus tahu itu. Anda sedang di mana dan ngumpul sama siapa untuk menceritakan nikmat. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda menceritakan di komunitas yang tepat, Anda tahu bahwasanya aman bagi mereka, iman mereka, ketika Anda menyampaikan satu nikmat, ceritakan. Alhamdulillah. Kayak hari ini nih misalnya nih. Tadi malam saya dapat infonya. Tentunya kenikmatan untuk Al-Ustadz Al-Fadil, yakni Haikal Bashrahil. Hari ini kalau nggak salah beliau akan disidang untuk disertasi S3-nya. Sebuah kenikmatan. Cerita. Ya insya Allah, yakni Anda ceritakan kepada orang-orang yang aman. Bukan orang-orang yang mungkin Anda tahu dia memiliki penyakit iri dan dengki. Alhamdulillah. Misalnya Ustaz Haikal nih. Alhamdulillah. Kayak di grup para ustadz misalnya. Walaupun tentunya bukan beliau yang menceritakan, tapi ustadz yang lain. Tapi misalnya beliau cerita, nggak ada masalah. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah besok ana istilahnya ada sidang disertasi S3. Biasanya juga disertai dengan mohon doanya, kan gitu. Apalagi kemudian nanti lulus. Ketika lulus pun Anda tahu situasi dan kondisi, ceritakan. Karena bisa jadi memotivasi orang lain. Tapi kalau kemudian kata para ulama Anda tahu ini tidak aman, maka jangan ceritakan.
Jadi at-tahadduts bin ni'mah, menceritakan kenikmatan itu di antara praktek kita mensyukuri nikmat, tapi tausikon. Di antaranya untuk zaman sekarang, apakah penting kemudian kita posting di media sosial? Gimana semua orang bisa lihat? Istri cantik, nikmat. Anak lucu, nikmat. Harta banyak, nikmat. Pekerjaan ada, nikmat. Tapi apakah kemudian semuanya Anda ceritakan? Memang Anda nggak ngomong, karena sekarang omongan itu berubah ke postingan. Manfaat nggak ya? Ya. Kalau kemudian yang Anda follow, yang follow Anda itu random, ya jangan. Anda nggak tahu siapa kan? Tapi kalau misalnya yang Anda follow, yang follow Anda komunitas yang khusus, aman Anda mempostingnya, silahkan. Tapi juga nggak posting istri juga. Nikmati kecantikan istri Anda untuk Anda saja, jangan dibagi-bagi, murah amat. Ya dong, secantik apapun Anda mempostingnya, Anda dinikmati jutaan mata, murah. Sorry nih untuk yang posting-posting, sorry. Anda murah dong. Ya, semua orang bisa menikmati kok. Ya. Untuk diri Anda saja. Nasihati istri Anda, stop posting-posting. Joget-joget lagi. Ini larinya kemana nih? Subhanallah. Ada sebagian orang bahkan bangga. Sebagian orang bahkan bangga istrinya dapat pujian karena kecantikannya. Subhanallah. Anda dayuth. Anda tidak memiliki rasa cemburu pada diri Anda. Dan ancamannya neraka laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Yang aneh tuh kadang-kadang sudah pakai cadar kemudian posting-posting. Itu cukup aneh. Karena tujuan Anda bercadar ya supaya tidak kelihatan. Ya Anda posting juga. Tapi kan kalau posting pun nggak kelihatan. Mata Anda mewakili semua. Mata wanita itu bisa mewakili kecantikannya, matanya. Bahkan bisa jadi kemudian perubahan raut wajahnya bisa terlihat di mata. Ya, dia lagi nangis, dia lagi senyum, dia lagi sakit karena kelihatan matanya merah. Sakit mata. Ya, subhanallah. Wallahualam bishawab, nikmat. Ketika Anda membicarakannya, itu bentuk syukur, cuman tausikon. Nah, yang paling jelas dari kisi yang ketiga dari mensyukuri nikmat adalah dengan beramal saleh. Anda bisa jadi tidak mengucapkannya. Anda bisa jadi tidak mengucapkannya. Tapi jangan sampai kemudian Anda tidak meyakini siapa yang beri nikmat ya. Tapi dengan praktek Anda menjalankan ketaatan, itu bukti Anda bersyukur. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Terkadang orang tidak mengatakannya, tapi mudah-mudahan tentunya meyakini di hati siapa yang memberikan nikmat ya. Tapi dengan prakteknya itu membuktikan dia bersyukur. Apa itu taat? Kayak contoh misalnya sabda Nabi Muhammad SAW, "Man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qut yaumi, faka'annama hizat lahu dunya." Barang siapa yang bangun di pagi hari badannya sehat, keluarganya aman, dan dia memiliki makanan untuk hari itu. 3 inti nikmat dunia. Keamanan, kesehatan, makanan. Ketika Anda bangun pagi, alhamdulillah sehat. Ketika Anda sekarang ikut pengajian pun bukti Anda sehat. Untuk teman-teman yang di Trakindo kan berarti sedang kerja nih, sehat dong. Bangun di pagi hari sehat, keluarga aman. Ada tempat-tempat buru-buru mereka bangun tidur aja susah. Kenapa? Karena nggak aman. Jangan lupa bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan negeri ini.
Bahkan mungkin sebagian di antara kita rumahnya ada security-nya, bukan lagi perumahannya ada security, rumahnya ada security-nya. Bangun pagi, aman. Sudahlah ada security, kemudian CCTV di sana sini, aman. Dan dia punya makanan untuk hari itu. Sisa makanan masih ada tadi malam, stok makanan masih ada di freezer. Uang ada untuk nanti belanja. Tinggal tentukan kemudian warung mana nih yang baru buka nih. Tinggal tentukan kemana kita pengen makan. Kenapa? Ada duitnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Faka'annama hizat lahu dunya." Seakan-akan diliputkan untuknya dunia dan seisinya. Nikmat yang luar biasa. Maka untuk semua laki-laki di luar sana, ketika dia salat subuh berjamaah ke masjid, itu bukti dia syukur. Dia memulai harinya dengan bersyukur kepada Allah. Lawang doa bangun tidur aja diawali alhamdulillah kok, iya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur aja alhamdulillah. Ke belakang, selesaikan hajat. Kalau perlu mandi misalnya, wajib ataupun 3, ke masjid. Itu bukti syukur. Siapapun di antara Anda yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukti dia syukur. Mungkin dia nggak ngomong. Nikmat ini alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalah. Nikmat itu enggak, dia mungkin nggak ngomong. Bisa jadi lupa atau apa gitu ya. Cuman praktek kesehariannya itu menunjukkan dia bersyukur. Jadi sisi ketiga dari syukur bukan cuma dengan hati, bukan cuma dengan lisan, dengan praktek, yaitu dia menjalankan ketaatan. Apalagi berkaitan dengan bulan Ramadan. Kita bukan lagi bersyukur. Anda harus berbahagia. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian, yakni bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini bukan kalimat yang ringan ini. Kita tahu Allah huwal mutabarik. Kita tahu Allah yang maha memberikan berkah. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi apapun dan siapapun. Berkah itu al-khairul katsir wa dawamu. Berkah itu artinya adalah kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Itu berkah namanya. Kata Syekh Utsaimin, diambil dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan sifat air di kolam banyak dan kontinu berkesinambungan. Bukan kolam kering. Hak Allah untuk memberkahi apapun dan siapapun. Waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu. Waktu, tempat, orang, benda, amal. 5. Dan nanti ada bahasan lanjutan tuh berkaitan dengan bolehkah bertawasul kepada Allah? Boleh. Bukan tawasul, bertabarruk kepada Allah, nyari berkah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hal-hal yang Allah berkahi, di antaranya waktu. Nabi Muhammad sebutkan, karena kita tahu ya, yang namanya tabarruk, ngalap berkah, nyari berkah, itu punya 2 kaidah inti. 1, ada dalilnya, bahwasanya tempat ini, waktu ini, orang ini, benda ini, amal ini diberkahi. Ada dalilnya dari firman atau sabda. Ada dalilnya dulu. 2, kemudian yakni bagaimana kita melakukan tabarruknya. Harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan. Tapi kalau misalnya nomor 1-nya saja sudah tidak terpenuhi, nomor 2 nggak perlu dibahas. Pak Ustadz, ini tempat berkah Ustadz. Oh ya? Allah berfirman tentangnya? Nggak ada sih, di ayat nggak ada. Sabda Nabi Muhammad nggak ada juga. Kata orang pokoknya ini tempat berkah. Bahasa kita mungkin keramat ya. Ini tempat berkah. Firmannya nggak ada, sabdanya nggak ada. Maka kalau Anda cari nomor 2-nya, gimana ya Nabi Muhammad kala itu mencari berkah di sini? Nggak bakal ada lah, wong dalilnya nggak ada. Ramadan
sudah memenuhi persyaratan pertama. Nabi Muhammad yang ngomong. Disebutkan dalam sebuah hadis. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Udah ada dalilnya. Persyaratan tabaruk udah dapet nih. 1, 2. Ini. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW menjalani Ramadannya. Itu bahasan kita di buku ini. Tadi malam kedua ya. Kita akan bahas sampai malam Ahad insyaallah. Kalau bapak-bapak belum dapat ya, nanti di download aja. Ada electronic booknya. Itu. Bagian pertama dari buku ini adalah amalan-amalan apa yang Anda bisa lakukan di bulan Ramadan. Itu yang Nabi Muhammad lakukan. Itulah yang Anda harus maksimalkan. Apa? Bulannya diberkahi, waktunya udah diberkahi. Berarti lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang lain. Secara mutlak, malam paling utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi kalau siang, itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah ini nih, Ramadan. Bukan berarti kemudian hari 1 sampai 20 kita ogah-ogahan. No, dari pertama karena ia 1 bulan diberkahi. Kalau 10 hari terakhir lebih spesifik lagi. Maka untuk teman-teman nih, karena semua antum bekerja ya, betul-betul yakni jaga kesehatannya. Karena antum pasti lelah. Sudah bekerja, puasa pula di saat yang sama, malam masih ada ibadah. Antum harus, kalau perlu pakai doping tuh, yang halal tentunya, vitamin apa kayak gitu ya, agar kemudian Anda fit selalu di bulan ini. Kenapa? Kita ingin maksimalkan ibadah. Ini bulan yang diberkahi. Kenapa? Itu bentuk syukur kita kepada Allah, bukan cuma sejak sebelum kita kemudian menyambutnya dengan bahagia. Ketika masuk, kita menjalaninya. Bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya berperang, maka harus punya persiapan. Harus punya persiapan. Apa itu? Ilmu. Ilmui. Apa itu Ramadan? Pelajari fikihnya. Kelihatan nggak nih bukunya? Ini mungkin di antara yang paling mudah yang bisa Anda pelajari. Dan lengkap saya katakan, tapi ringkas ya. Fikih Muyassar dapatkan di toko bangunan terdekat ya. Toko buku langganan Anda ya. Subhanallah. Lengkap. Karena Anda akan masuk ke bulan Ramadan yang penuh dengan ibadah. Dan ibadah tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus sesuai tuntunan. Belajar. Kalau nggak salah kitab ini dibahas sama Ustaz Hafiz ya. Tapi udah sampai bab puasa belum? Belum ya? Belum. Ini dibahas di Masjid Imam Syafi'i, Fikih Muyassar ini. Tapi kayaknya untuk di Masjid Imam Syafi'i belum sampai bab puasa. Atau beliau rubah ke bab puasa? Enggak. Karena nggak ngikutin, enggak kayaknya. Bab wudu ya, berarti beliau dari awal ya. Dari air, air, sholat, wudu ya. Berarti masih jauh. Tapi ulun kayaknya punya video-video pendek fikih Ramadan dari kitab Fikih Muyassar 8 video itu ya. Ya. Dari awal. Tentunya sampai malam Ahad kita pun akan bahas secara singkat di sini. Bahkan sebagian di antaranya rujukannya pun Fikih Muyassar. Tapi mungkin di 3 hari terakhir. Malam ini masih amalan-amalan yang Nabi Muhammad lakukan. Ya, layaknya berperang Anda harus persiapan ilmunya. Supaya nanti jangan sampai begitu Ramadan selesai, dosa kita malah nggak diampuni. Kenapa? Lawang Ramadan maksiat makin dahsyat tuh gimana? Ada kan orang, tapi mudahan sedikit, bahkan mungkin sangat sedikit. Dan imannya sangat lemah pastinya, karena dia tergoda dengan kroco. Ramadan malah makin maksiat, mudahan sangat sedikit. Karena yang lain rata-rata atmosfernya, hawanya, ibadah. Kita pun merasa iman itu naik kan.
Karena ibadah tidak cukup dengan ikhlas. Anda persembahkan ibadah untuk Allah. Ya puasanya, ya salatnya, ya nanti sedekahnya. Terlepas dari pandemik misalnya, ada orang milih umrohnya ya di bulan Ramadan, ada keutamaan tentunya. Orang yang setiap tahun umroh dan milihnya bulan Ramadan itu bukan gaya-gayaan. Kenapa? Ada dalilnya khusus. Kenapa lu katakan gaya-gayaan? Karena Ramadan itu mahal. Apalagi 10 hari terakhir, mahal banget. Enggak. Bisa jadi selama setahun ini dia bekerja, nabung, ya Ramadan dia akan habiskan. Saya kenal ada orang seperti itu. 11 bulan dia bekerja, nabung, Ramadan, mesti dia umroh sekeluarga. Gitu ya Pak? Iya. Saya kerja 11 bulan, saya habisin di 1 bulan itu. Nanti cari lagi. Luar biasa. Karena ada keutamaan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji bersamaku, kata Nabi Muhammad. Jadi bukan gaya-gayaan. Ada keutamaan. Kenapa? Ada ilmunya dia miliki. Kalau orang yang misalnya kemudian umrohnya di bulan-bulan biasa, mungkin karena juga memilih yang lebih murah, juga ada keutamaan yang lain. Tapi berdasarkan ilmu juga. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khamsu, wal jumu'ati lil jumu'ati, wa ramadhan ila ramadhan, wal umratu ila umrah. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Di hadis yang lain, dan umroh ke umroh berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antar salat, antar Jumat, antar Ramadan, antar umroh. Tapi tentu yang dihapuskan yang kecil-kecil kita sudah bahas. Karena kalau misalnya yang besar harus dengan taubat. Nggak bisa zina kemudian dihapuskan dengan puasa saja. Nggak bisa bunuh orang dengan puasa saja. Gak bisa kemudian apalagi kezaliman sama seseorang dengan puasa. Enggak, Anda harus urus sama orang itu kalau zalim. Tapi kalau berkaitan dengan dosa kita kepada Allah, dosa-dosa besar harus taubat. Gak bisa dengan menjalankan ketaatan doang. Lah ini pas Ramadan, makin menjadi maksiatnya. Kenapa? Karena gak punya senjata. Karena sebelum perang dia nggak persiapan. Maka akhirnya ya pahit. Bahkan didoakan oleh Jibril alaihissalam. Di salah satu hadis kata Nabi Muhammad SAW, disebutkan oleh seorang sahabat, kali itu Nabi Muhammad naik mimbar, Jabir bin Abdullah, saya tidak salah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kali itu Nabi Muhammad naik mimbar dan kemudian beliau di setiap anak tangga mimbar beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat nanya dong, wahai Rasulullah, engkau tadi mengaminkan apa? Di antara dalil Nabi Muhammad mendengar sesuatu, para sahabat nggak dengar. Oh, tadi Jibril datang dan menyampaikan kepadaku. Bukti bahwasanya para sahabat nggak lihat Jibril datang, nggak dengar Jibril ngomong apa. Bukti bahwasanya kita memang sempurna, tapi kita punya keterbatasan. Yang gaib kita nggak bisa cerna. Wahai Rasulullah, engkau tadi mengaminkan apa? Kata Nabi Muhammad, tadi Jibril datang kepada aku, mengatakan kepadaku, syaqiya abdun. Dalam hadis yang lain, raghima anfum ri'in, tersungkurlah seseorang di atas hidungnya, nyungsep. Syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, kata Jibril. Apa? Yani adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Dia mendapati bulan Ramadan, dapat nih umur panjang, dapat bulan Ramadan. Dapat 30 hari bulan Ramadan atau 29. Fansalakha minhu wa lam yughfar lah, dan keluar dia dari Ramadan, selesai dia dari Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena Ramadannya makin berdosa. Imannya sangat lemah karena dengan keroco dia tergoda. Kenapa? Sufyadatis syayatin. Di saat Nabi Muhammad syaitan terbelenggu, itu kata para ulama di antara maknanya pimpinan-pimpinannya. Mereka juga punya dong, seperti pimpinan pusat misalnya atau pimpinan paling atas iblis, mereka dia juga punya jenderal-jenderal dan punya kemudian bawahan. Jangan. Maka persiapkan diri betul-betul dengan ilmu.
kita sambut dia dengan kebahagiaan. Bersyukur kita dapat umur panjang. Bukti syukur kita mengamalkan amalan-amalan yang Nabi Muhammad amalkan. Di antaranya, ya puasa itu sendiri. Tarawih yang datangnya cuma 1 tahun sekali. Sedekah bisa maksimal walaupun di luar Ramadan bisa. Tapi Nabi Muhammad sendiri kalau sudah sampai Ramadan itu lebih dermawan dibandingkan hari biasa. Bahkan Nabi Muhammad disifatkan kedermawanannya, kata para ulama, kata seorang sahabat, itu seperti angin yang berhembus. Sifat angin yang berhembus merata, semua orang dapat. Kedermawanan Nabi Muhammad. Banyak baca Quran, khatamkan Al-Quran. Di 10 hari terakhir i'tikaf. Kalau tadi kalau Anda nggak mampu, ya minimal masuk maghrib, keluar pulang taraweh. Punya uang yang berlebih, alhamdulillah, waktu ada, kesehatan ada, transportasi ada, umroh Anda. Mungkin kalau sekarang lagi susah ya. Amalan-amalan yang Nabi Muhammad lakukan, maksimalkan, itu bukti syukur kita kepada Allah. Bukan cuma bergembira ketika Ramadan, tapi kita mensyukurinya. Bahkan sebagian ulama salafus saleh itu mengharapkan 1 tahun penuh Ramadan kalau bisa. Saking mereka mencintainya amal. Jadi jangan berakhir pahit. Ini kesempatan yang luar biasa. Siapkan amunisinya. Persenjatai diri Anda dengan ilmu agama. Karena ikhlas saja tidak cukup. Ibadah itu kalau ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dan kemudian sesuai tuntunan. Wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan taubat, ulun ingin tambahkan sebenarnya menyambut bulan Ramadan dengan syukur dan ikhlas dan taubat. Saya pengen tambahkan tapi terlambat. Karena ini paling inti. Bukan ketika Ramadan. Dari sekarang, bahkan disebutkan sejak bulan Rajab. Para ulama salafus saleh seperti itu. Karena Ramadan itu tempat kita panen sebenarnya. Menanamnya di bulan Rajab. Kita jaga tanamannya di bulan Sya'ban. Makanya banyak orang latihan puasa. Nabi Muhammad itu puasa full 30 hari atau mencapai 30 hari. Tidak ada selain Ramadan di luar itu kecuali Sya'ban. Kenapa? Karena melatih diri dulu. Layaknya seorang petani menanam tanamannya. Ya, yakni benih disemai dulu. Itu kata para ulama, ya di bulan Rajab. Udah persiapan. Sya'ban sudah latihan. Untuk kasus petani, dijaga, disirami, di bla bla bla. Berbuah, Ramadan, panen. Bukan latihannya di bulan Ramadan. Enggak, Ramadan itu waktunya panen. Kenapa? Karena sudah persiapan lama. Taubat bukan di Ramadan nanti, dari sekarang. Berharap bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, alhamdulillah kita berharap dosa-dosa sudah diampuni. Taubat tentunya dengan makna kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat. Itulah taubat. Kembali menjalankan ketaatan setelah sebelumnya bermaksiat. Dan para ulama menyebutkan ada 3 syaratnya. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ada 2 syarat tambahan. Taubatnya harus ikhlas. Bukan karena disuruh teman, diminta istri, diperintahkan pimpinan. No, ikhlas lillahi ta'ala. Saya pengen jadi orang baik. Kenapa? Karena jadi orang baik itu sebentar. Kenapa? Sampai kapan? Sampai mati aja. Sebentar. Bodoh amat sama orang yang gak suka. Kita pilih jadi orang baik. Kenapa? Karena hukum asalnya kita pun berdosa. Maksa kemudian hukum asalnya kita selalu berdosa, pilih saya jadi orang buruk, dosa terus dong kalau gitu. Konsep hidup yang salah. Ini syarat 1. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sama seperti bahasan kita. Menyambutnya dengan ikhlas. Bukan malah kemudian gak suka Ramadan, Ramadan lagi.
Nanti tetap harus kerja lagi, mana puasa lagi. Anda berarti bergumam nggak suka Ramadan datang. Padahal ini momen ampunan, momen pengampunan. Ikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah menjalankan ketaatan setelah sebelum bermaksiat, bahkan mungkin di 1 tahun terakhir. 2. Al-iqla, berhenti dari maksiatnya. Kalau itu berkaitan dengan hak Allah, maka kalau kemarin ada perintah yang kita tinggalkan, sekarang lakukan. Kemarin ada maksiat yang kita lakukan, sekarang stop. Itu makna al-iqla, berhenti. Tapi kalau berkaitan dengan kesalahan kita, kezaliman kita kepada orang lain, ya urus sama orangnya. Kalau secara zahir sabda Nabi Muhammad ya, orang salah sama orang lain, tapi yang maafin Allah itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Dia punya salah sama Umar bin Khattab, tapi Allah yang maafkan. Bayangin, itu cuma Abu Bakar As-Siddiq. Kalau boleh saya ambil faedah itu. Ya kan pernah terjadi perseteruan antara mereka berdua. Kemudian Abu Bakar marah, tapi begitu minta maaf Umar bin Khattab nggak maafin. Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumah Rasulullah, Umar pergi ke rumah. Begitu sampai rumah dia sadar, aduh tadi yang minta maafkan orang terbaik setelah Nabi Muhammad. Aduh. Ke rumah Abu Bakar dia. Di rumah Abu Bakar ketemu Aisyah. Abah mana? Nggak ada. Di mana? Ya Abah kalau nggak ada di rumah pasti di rumah Rasul. Abu Bakar ketika datang ke rumah Rasulullah SAW itu sudah mengeluh, saya sudah minta maaf ya Rasul, tapi nggak dimaafin sama dia. Tenang Abu Bakar, Allah yang memaafkanmu, bayangin. Jadi kalau misalnya pakai pengecualian, ya satu orang itu doang. Tapi kalau kita punya salah sama orang lain, urus sama orangnya. Dan kalau punya salah atau minta maaf, jangan di broadcast. Minta maaf di broadcast, apaan? DM orangnya. Ya minta maafnya di Duta Mall. Maksudnya di direct message. Anda bersalah kepada siapa? Minta maaf sama orangnya langsung. Ketemu langsung boleh. Bagus lagi ketemu langsung. Tidak sedikit ketegangan itu langsung luntur ketika bertemu. Ya, kadang-kadang nggak ketemu doang. Kedua, yang ketiga an-nadam, ada penyesalan yang sangat ya. Jangan kemudian mengenang-enang maksiat. Tidak kita pungkiri, tidak bisa kita pungkiri banyak nikmat pada kemaksiatan. Ya, bahkan karena ia enak-enak, maka kemudian banyak orang melakukan. Tapi kan semuanya itu adalah pintu untuk neraka. Kata Nabi Muhammad, huffatin nar bisyahwat, neraka itu diliputi dengan syahwat, kenikmatan, semua yang berkaitan dengan masuk ke mulut, makanan, minuman, dan juga berkaitan dengan kemaluan. Kata Imam Nawawi, seakan-akan ada tirai. Anda buka tirai, Anda ketika bermaksiat terus, Anda buka tirai, neraka Allah menanti. Nikmat dia. Jangan dikenang-kenang. Tapi kalau misalnya orang yang bertaubat, dia akan menyesali. Menangis dia bahkan. Kata Nabi Muhammad SAW ini, kalau misalnya siapapun di antara pian ya, menyesali kemaksiatan sampai menangis, perhatikan kabar gembira berikut. Kata Nabi Muhammad, ainani la tamassuhuman nar, ada dua pasang mata yang tidak akan disentuh api neraka Allah. Enggak akan disentuh, apalagi masuk. Ainun bakat min khasyatillah, sepasang mata yang takut akan kepada Allah karena bermaksiat. Takut dia, nyesal dia, meneteskan air mata dia, bukan mengenang-enang. Aduh indah ya, indah dari Hong Kong. Maksiat, sesali, tangisi. Bahkan di hadis yang lain Nabi Muhammad memberikan kemustahilan. Orang yang takut kepada azab Allah, orang yang takut kepada Allah akan azabnya, mustahil masuk neraka. Kata Nabi Muhammad SAW. Sama seperti mustahilnya air kalau sudah keluar dari cirat, dari ketel, bisa balik. Yang namanya keluar dari cirat atau ketel kan dari atas ke bawah. Atau susu yang keluar dari cirat atau ketel, atau bahkan mungkin dari binatang setelah diperas. Bisa dia balik? Nggak bisa.
Mustahil dia balik air itu karena sudah dituangkan. Seperti itu mustahilnya orang masuk neraka kalau dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan malah dikenang-kenang, nyesel. Yang keempat, al-azmu bi alla ya'ud, ada tekad kuat untuk tidak mengulangnya. Ada tekad kuat. Dan diantaranya kemudian bukan cuma tekad, ada praktek. Anda ada di komunitas yang buruk, keluar dong. Anda punya teman yang buruk, remove dong. Karena kalau enggak dia bisa rayu lagi, dia wakil-wakilnya setan. Saya bertekad nih, tidak mengulangi lagi. Komunitas Anda enggak Anda rubah, gimana? Saya tekad kuat nih, enggak akan mengulangi lagi. Kemudian teman-teman nomornya masih Anda save semua. Atau Anda enggak ganti nomor. Ya mudah kemudian diajakin lagi. Bro, biliar yuk. Misal. Kenapa? Anda mudah dihubungi. Anda enggak mengajak komunitas. Tekad kuat, tapi kemudian Anda tidak berusaha. Ya percuma dong. Dan yang terakhir, al-waqtul mutah, waktu yang masih ada. Dan itu terbagi dua, secara individu dan secara umum. Secara umum, ya sebelum matahari terbit dari barat. Secara khusus sebelum ruh sampai kerongkongan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir, kata Nabi Muhammad. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum yugharghir. Orang mau mati itu. Itu yugharghir artinya. Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Sekarang, jangan nunggu Ramadan. Dari sekarang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan. Bergembira kita dengan datangnya Ramadan, bersyukur kita dengan mempraktekkan ibadah nanti bulan Ramadan, bahkan dari sekarang. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum datang Ramadan, persenjatai diri dengan ilmu fikih Ramadan agar kita kemudian amal kita benar. Banyak kesalahan dalam perkara sahur, banyak kesalahan dalam perkara hal yang membuka, yang menghancurkan puasa, banyak kesalahan. Kenapa enggak ada ilmunya? Persenjatai diri dengan ilmu layaknya orang yang kemudian mempersiapkan diri untuk berperang. Hingga kemudian bukan cuma ikhlas dia lillahi ta'ala beramal, tapi amalannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang. Allah berikan kita ketentuan bahwasanya Ramadan ini kita masih mendapatinya. Amin. Dan ketika Ramadan itu datang, semoga kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Allah berikan kita kelapangan hati dan jiwa untuk kemudian menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, khususnya di bulan Ramadan. Dan berharap kemudian begitu berakhir, dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga majlis kita ini walaupun online diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.